Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pencinta dan pengabdi kebenaran yang saya kasihi dalam Tuhan, kita ini sedang bepergian. Apakah kita pergi untuk mewartakan Injil? Jawabannya tergantung Bapak Ibu, atau juga tergantung sponsor yang mensponsori perjalanan ini. Tapi kalau boleh saya memberikan jawaban, setidak-tidaknya untuk saya yang mengalami pengalaman ini, menemukan bukti bahwa Anda sedang bepergian untuk mewartakan Injil. Sekarang, nanti di luar aula lain lagi. Karena kalau Injil diterjemahkan kembali ke kata aslinya, Evangelion, artinya kabar sukacita dan kabar gembira, maka kehadiran Bapak Ibu dan para suster menggembirakan saya. Dalam arti, kalau suster dan Bapak Ibu tidak ke sini, tidak rekoleksi dan merayakan misa di sini, walaupun saya tugas di Bali, belum tentu saya pernah masuk di ruangan dan hotel ini. Hotel apa ini namanya? Haris. Haris itu apa? Hari-hari selalu ceria dan tersenyum. Dan itulah Injil yang hidup, ketika melalui hari-hari dengan ceria dan senyum. Orang yang ceria dan senyum pasti karena bersukacita, kan? Tidak ada orang yang ceria dan senyum tanpa sukacita, kecuali kalau lagi error atau gila, pasti tersenyum sendiri. Tapi kalau kelihatan Anda ceria dan tersenyum karena Anda berbagi sukacita, dan pasti Anda senang semua nih karena perjalanan ini. Apalagi kalau namanya jalan-jalan ke Bali, siapa tidak senang? Tapi belum tentu bersukacita, kan? Bersenang-senang iya, tapi belum tentu bersukacita. Tapi Anda ini bersukacita ya? Pokoknya sekarang ini saya berani mengatakan Anda sedang bersukacita. Nanti di luar pasti bersenang-senang. Tapi yang ingin saya katakan bahwa jalan ke Bali itu bukan ziarah rohani sih, tapi wisata. Tapi coba Anda menunjukkan kepada kami dan dunia bahwa tidak selamanya ke Bali itu berwisata, tapi juga refleksi, tapi juga pergi dan mewartakan Injil, berbagi sukacita. Ya, semua orang yang datang ke Bali berlibur dan ingin, kalau bahasa ininya holiday. Holiday itu kalau kita lebih dalam mau maknai holiday, tinggal tambah spirit saja. Holiday in spirit. Jadi hari-hari dilalui dalam Roh Kudus. Sering orang mengatakan kalau ke Bali itu seperti masuk api penyucian. Kenapa? Anda akan menghadapi situasi dan kondisi dan juga pemandangan-pemandangan yang memang menempatkan Anda betul pada posisi di persimpangan
entah mau ke surga atau ke neraka. Jadi seperti jalan di setapak yang di sebelahnya jurang, di sebelahnya posisi bagus. Tinggal Anda memilih mau bertahan untuk ke yang bagus atau ke jurang sebelah. Tapi tidak usah takut. Hidup itu memang perjalanan, sebuah perjalanan di antara dataran dan jurang. Sama seperti Paulus yang kita rayakan pertobatannya hari ini. Hidupnya juga kan berjalan dalam persimpangan. Pada saat tertentu dia tampil sebagai penjahat, benar-benar jahat, bukan sekedar jahat, tapi penjahat kelas kakap. Otaknya jalan, encer. Dia pandai mengatur strategi untuk menangkap dan membunuh murid-murid Yesus. Dan dia bekerja sama dengan penguasa sehingga memuluskan seluruh perjalanannya. Tapi juga orang bilang, sejahat-jahatnya orang tetap masih ada secuil kebaikan di hatinya, kan? Dan secuil kebaikan hati itulah yang ditangkap oleh Yesus, yang juga menangkap Paulus, yang ketika dalam perjalanan ingin melanjutkan misinya membunuh murid-murid Yesus, justru Yesus menangkap. Mungkin kita perlu bertanya, mengapa harus Paulus? Kenapa tidak cari yang baik-baik saja? Mengapa? Nanti tanya kepada Yesus dalam doa pribadi atau meditasi. Tapi kalau misalnya ditanyakan kepada Romo Yaman, kenapa Yesus buat itu? Jawabannya, karena Yesus suka membalikan kenyataan. Kenyataan dari yang salah kepada yang benar. Kalau di dunia, kita suka membalikan kenyataan dari yang benar ke yang salah. Di dunia kalau tidak lihai membalikan kenyataan dari yang benar ke yang salah, tidak bisa hidup. Jadi harus banyak tipu dan bohongnya di dunia ini supaya bisa hidup. Kalau hidup benar-benar, tidak bertahan di dunia, kan? Yesus kan hidupnya mempertahankan kebenaran. Hasilnya cuma 33 tahun dia hidup. Bandingkan dengan orang yang hidup di atas mafia, lama dia. Jadi kenapa Yesus menangkap Saulus? Karena Yesus ingin membalikkan kenyataan dan opini publik bahwa yang jahat di mata manusia tidak selamanya jahat di mata Allah. Dan yang lebih baik dalam hidup adalah menjadi mantan penjahat daripada mantan orang baik. Berarti lebih baik jahat dulu baru kemudian baiknya, daripada baik dulu kemudian akhirnya jahat. Jadi pilihan Yesus atas Paulus hanya karena membaca sedikit secuil ruang hati yang ada di dalam dirinya yang Tuhan bisa pakai. Nah, di dalam diri kita juga tidak ada orang tidak jahat, tapi pasti ada secuil kebaikan yang menjadi harapan untuk bisa dipakai oleh Allah. Tinggal yang paling penting adalah bagaimana membuat ruang yang sekecil itu dibesarkan dan dibiaskan dengan membiarkan Allah sendiri yang bekerja. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus ketika Tuhan sukses menangkapnya dan masuk ke ruang hatinya yang sempit itu. Lalu kemudian Tuhan mengelola Paulus dari dalam hati. Itulah yang mengubah Saulus menjadi Paulus dan kemudian menjadi rasul. Dan perubahan itu benar-benar terjadi karena karya Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Tapi juga ada potensi yang mungkin yang ada dalam diri Paulus yang bisa dipakai oleh Tuhan. Itu apa? Karakter dan selera pemberani. Otaknya. Jadi Yesus itu mengubah otak yang encer itu bukan untuk kejahatan tapi untuk kebaikan. Tadi sedikit saya berbincang dengan Pak Ustadz ya di luar waktu mau pergi ke toilet. Dia banyak bercerita tentang bagaimana dia berusaha mengubah lingkungan yang amburadul di sekitarnya, lalu dengan jadi baik dengan bergerak di dunia pendidikan. Lalu dia bilang lama-lama tidak ugal-ugalan orang di sekitarnya. Hanya karena saya mau pergi kencing tidak tahan, jadi sebab nanti saya pergi ke toilet. Tapi maunya lanjut cerita, tapi karena kita mau bisa. Tapi ini sedikit saja cerita, tapi untuk saya maknanya jelas. Bahwa
Tuhan itu selalu menangkap peluang yang kecil untuk dijadikan besar. Yang terpenting kita punya hati, dan Tuhan selalu ingin pakai kita. Sejelek dan sejahat apapun, yang penting terbuka hati kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja di dalam. Makanya Paulus itu kemudian kita menemukan dalam surat-suratnya, ngeri sekali kalau kita baca. Yang paling ngeri menurut saya itu ketika dia bilang gini, aku seorang rasul, tapi aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang-orang yang berdosa. Coba. Dan dia pernah mengeluh kepada Tuhan. Dia kan ingin jadi sempurna, tidak ada celah dan cacat di dalam dirinya. Dan dia pernah minta kepada Yesus, Tuhan, kalau Tuhan mau, cabut saja roh yang jahat yang ada di dalam hati dan diriku, biar saya sempurna, biar saya tidak jatuh dalam dosa lagi. Tapi Yesus bilang apa? Paulus, cukuplah kasihku bagimu. Biarkan benih-benih jahat itu bertumbuh berbarengan di dalam dirimu. Karena kalau saya cabut dan kamu sempurna, kamu akan angkuh dan sombong. Dan memang kalau dicabut, dia akan merasa seperti Yesus kan, sempurna. Sama dengan kita. Kalau kelemahan dan kerapuhan manusia di kita dicabut, kita lalu merasa menjadi manusia sempurna. Itu yang membuat kita angkuh, anggap remeh semua yang lain, bahkan meremehkan Tuhan. Karena kita sudah hebat. Nah, inilah kenapa yang dipanggil menjadi imam itu bukan manusia sempurna, tapi orang yang lemah dan rapuh. Supaya dalam kelemahan dan kerapuhan dia selalu bergantung pada Tuhan yang bekerja. Maka setiap kali ada tabisan, doanya, Tuhan, Engkau memanggil hamba-Mu ini bukan karena dia mampu, tapi dalam kelemahan dan kerapuhan Engkau yang memampukan dia. Jadi kita jadi imam dan suster itu bukan karena sempurna, bukan Superman. Kalau mau cari imam atau biarawan yang sempurna, cukup pakai malaikat dan Bunda Maria, yang cukup. Biar tidak diomongin, tidak digosipin, tidak dinilaiin. Tapi kenapa harus manusia? Karena Tuhan mau bekerja dalam kelemahan dan kerapuhan manusia. Supaya kita juga menyadari kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat, kita bukan orang suci. Dan memang faktanya orang kudus pun baru jadi kudus setelah mati kan. Tidak ada orang waktu masih hidup sudah kudus, kecuali Bapa Suci. Tapi Bapa Suci kan bukan kudus, namanya Bapa Suci. Ada perbedaan antara suci dan kudus. Bedanya apa? Nanti buat rekoleksi lagi saja. Jadi paling penting untuk kita dari pertobatan Paulus adalah Tuhan selalu mau memakai kita menjadi pewarta Injil. Makanya dia bilang, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Termasuk Anda semua yang datang jalan-jalan ke Bali adalah pewarta-pewarta Injil. Ada sukacita yang tampak dari wajahmu, dan ada sukacita yang tampak dari senyummu. Atau setidak-tidaknya saya bersukacita karena saya bisa masuk di hotel ini untuk memberikan rekoleksi dan misa untuk Anda. Dan mungkin saja, mungkin kita tidak tahu, mungkin kalau ada misa di ruangan ini kan ada rekoleksi di sini, mungkin kan. Tapi inilah cara Tuhan bekerja. Justru dalam keterbatasan manusiawi dan keterbatasan dunia, Dia selalu ingin menampakkan kalau cintanya lebih besar daripada kelemahan, kerapuhan, dan keterbatasan manusiawi. Karena itu jangan takut untuk menjadi pewarta Injil. Memang dalam pemahaman kita menjadi pewarta Injil itu, menjadi pewarta Injil itu identik dengan pastor berkhotbah, pendeta berkhotbah, atau para pengkhotbah. Tidak. Kita berkhotbah karena kita punya tugas untuk berkhotbah. Tapi khotbah yang hidup adalah apa yang Anda tunjukkan dalam kenyataan hidup. Sama saja kalau saya berkhotbah sekarang baik-baik, saling menyapa, saling tersenyum, saya keluar lalu tidak menyapa dan tidak tersenyum dengan Anda, kan percuma saya berkhotbah. Karena yang paling penting adalah sabda menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita, bukan sabda yang terdengar dari mimbar. Makanya kenapa kita orang Katolik, juga pastor Katolik, tidak terlalu penting menghafal kitab suci kan? Walaupun juga karena kelengahan tidak mau hafal. Nah, beda dengan teman-teman kita yang jadi pendeta harus hafal betul. Karena bukan soal menguasai itu yang lebih penting, tapi menghayati itu dalam hidup, itu yang lebih penting.
Jadi kita itu Injil yang hidup. Ketika kita mampu berbagi sukacita dan kegembiraan kepada sesama, kita menjadi Injil yang hidup, kabar gembira yang hidup untuk orang. Kalau kita menabur dan menebarkan sukacita, saling menyapa dan tersenyum, saling menghargai. Bapak Ibu, kita hidup di zaman era milenial. Itu kekurangan dan tantangan terbesar adalah saling menghargai. Karena gadget jauh lebih berharga daripada sesama yang kita jumpai. Orang lebih mudah tersenyum ketika sedang membuka HP daripada dia tersenyum ketika menjumpai sesama, kan? Banyak sekali orang tertawa dan tersenyum dengan HP daripada tersenyum dan merasa tersapa dengan orang yang sedang berada di hadapannya. Atau kita tahu kalau di Jawa, kalau di Bali ada trending sekarang itu orang lebih bahagia jalan-jalan bersama anjing daripada jalan-jalan bersama sesama. Jadi orang bisa lebih mampu anjing, pokoknya dia rileks sama anjingnya di trotoar daripada orang yang dia jumpai. Persetan apakah anjingnya gonggong orang itu, karena itu orang tidak sadar. Ternyata anjing lebih peka menyapa orang yang dijumpai daripada orang yang menyapa anjing. Kan gitu. Tapi inilah penurunan rasa manusia, karena memang suara hati makin tumpul. Jangan lagi bicara tentang mencoba menjadikan orang lain seperti diri kita sendiri, yang oleh Yesus dibahasakan, perlakukan orang lain seperti Anda diperlakukan, ingin diperlakukan. Jauh-jauh berbicara tentang empati, mencoba merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sekarang kan kita semua pada mati rasa dengan sesama, tetapi peka rasa dengan barang. Padahal harga diri manusia dan pribadi manusia jauh lebih berharga. Sama dengan tadi ketika kita bicara tentang kita kan lagi OTW menjadi jompo ya, karena sudah pensiun semua. Jangan heran nanti kalau kemudian anak-anak dan cucu-cucu kita akan lebih mengutamakan pekerjaan dan pendapatan daripada kita yang terlantar dan kesepian di rumah. Itu kenapa? Orang mengubah Tuhan di hati menjadi harta dan kekayaan menjadi Tuhannya. Yesus bilang, di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Kalau Tuhan dijadikan harta, maka kita akan selalu memalui hati kita pada Tuhan. Tapi kalau tidak, kita akan menjatuhkan dan hati kita selalu terpaut pada pendapatan dan pekerjaan. Itu penting. Apa yang penting secara duniawi belum tentu berharga secara manusiawi. Jadi apa yang penting secara duniawi belum tentu berharga secara manusiawi. Yesus itu bukan tidak menghargai hari Sabat, tapi menghargai pribadi jauh lebih penting daripada hari Sabatnya dan aturannya. Ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, karena ia merasa menyelamatkan manusia lebih penting daripada menyelamatkan hari Sabat. Harga diri manusia jauh lebih berharga di atas segalanya. Hal yang kemudian membuat Pancasila menempatkan sila kemanusiaan sebagai sila kedua setelah ketuhanan. Tapi yang sering kita alami, ternyata kemanusiaan jauh lebih rendah daripada yang lain-lain. Nah, ini sekarang kita sudah mulai bergejolak menuju 2024 ya. Kita lihat harga diri manusia di sana nanti bagaimana. Pasti akan saling merendahkan harga diri demi calon-calon yang akan diusung ya, di pemilu. Tapi kita sebagai agen-agen kasih, agen sukacita yang oleh bacaan hari ini diajak pergilah ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Injil itu untuk sesama. Injil itu untuk berbagi sukacita dan kegembiraan kepada sesama. Dan kita menjadi pribadi berpengaruh ketika kita bisa berbagi sukacita dan kegembiraan bersama orang lain. Maka kembali ke yang tadi bilang, Anda punya anak itu baik, tapi Anda memperanakan cinta kasih itu jauh lebih baik. Anda boleh punya banyak anak, kalau tidak pernah bersukacita dan berbahagia juga tidak ada gunanya. Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk saling membahagiakan. Dan tidak ada kebahagiaan yang diperoleh tanpa menabur dan menebar sukacita.
Hanya ketika orang menabur dan menebar sukacita, dia akan memperoleh kebahagiaan. Tapi jangan lupa, sukacita dan kebahagiaan sama-sama adalah anugerah Roh Kudus. Dan Roh Kudus punya Allah. Maka kalau mau tetap bersukacita dalam hidup, jangan pernah meninggalkan dan menanggalkan Allah dari hati. No problem, kita menjadi penjahat, kita menjadi pendosa, Tuhan akan tetap jatuh hati dan jatuh cinta pada kita bila kita sedikit membuka ruang hati bagi kehadiran Tuhan. Seperti yang terjadi dengan Saulus, ketika sedikit membuka ruang hati bagi Tuhan, Tuhan menangkap itu dan mengubah dia dari menjadi seorang penjahat kepada pembantah Injil. Semoga kita pun seperti itu di tangan Allah. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Berapa jadinya? Dan di sini banyak yang jadi guru. Kurikulum berbasis kompetensi, menjadi guru zaman sekarang itu tidak langsung menjabat.